NIM 122370005 dari Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salfonik, biasa dipanggil Excel. Link saya 123370107. Saya dari Prodi Tambang Institut Teknologi Sumatera. Selamat kenal semuanya. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Ayadiki Adiaksa dengan NIM 123370088 dari Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Halo Axel, kamu pernah gak sih nyelesain soal matematika itu susah banget gitu loh, gak bisa secara langsung kayak 5 detik doang, itu pernah gak sih? Oh iya, pernah sih Kak. Nah, tapi di sini saya setelah belajar matematika dan metode numerik, saya akhirnya menemukan metode yang bisa cepat menyelesaikan itu. Metodenya apa teman-teman? Metodenya itu adalah iterasi titik tetap. Dengan metode ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit itu Kak. Gimana sih iterasi tetap? Aku mau tahu dong solusinya gimana. Nah, jadi teman-teman di sini simak videonya untuk kita belajar tentang iterasi titik tetap. Apa itu iterasi titik tetap? Nah teman-teman, untuk menyelesaikan persoalan matematika menggunakan metode iterasi titik tetap, teman-teman bisa membayangkan sebuah fungsi dulu nih. Misal, sebuah fungsi fx sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman mau menyelesaikan fungsi ini tapi bingung caranya, kalian membuat dulu fungsi fx sama dengan 0 ini menjadi fungsi x sama dengan gx. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa mulai nih melakukan iterasi. Jadi teman-teman mulai dari x0, teman-teman mulai iterasi dari x0 untuk dimasukkan ke dalam fungsi gx. Nanti teman-teman akan mendapat nilai x1. Setelah teman-teman mendapat nilai x1, teman-teman iterasikan lagi, masukkan lagi ke dalam fungsi gx, nilai x1-nya supaya mendapatkan nilai x2. Begitu seterusnya sampai teman-teman mendapat nilai yang stabil. Nah, jadi teman-teman, ilustrasi gampangnya itu seperti ini. Kita andaikan kita punya bola pantul. Bola itu kita pantulkan, semakin lama bola itu memantul, dia akan semakin pendek jaraknya. Sehingga dia akan berhenti di satu titik. Nah, satu titik dia berhenti itu yang disebut dengan konvergensi. Tapi teman-teman semuanya, kalian harus memperhatikan nilai Gx. Karena jika kalian tidak memperhatikan nilai Gx, nilai itu akan bisa semakin jauh dan pada akhirnya menjadi divergen. Nah, daripada bingung nih, mending kita langsung latihan soal yuk. Betul banget Kak Nia. Bisa teman-teman buat misalnya, teman-teman punya persamaan x pangkat 3 ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Teman-teman mau cari nih akar-akarnya. Teman-teman bisa buat dulu dia menjadi fungsi x sama dengan gx. Jadi teman-teman buat x sama dengan pakai binario sederhana lah yang ada di SMA. Teman-teman bisa buat 1 min x pangkat 3. Seperti ini. Tapi Wak ya, ini bentuknya agak kurang stabil sih. Kamu ada nggak sih solusi yang lain soalnya? Bener banget sih Kak. Mungkin kita bisa buat lagi ubah bentuknya sampai di akhir kita bisa mendapat bentuk x1 plus x dibagi 2. Mungkin seperti itu sih. Jadi ini sudah menjadi bentuk fungsi x sama dengan gx. Teman-teman sudah bisa mulai nih untuk mengiterasikannya. Bisa kita next. Nah, andaikan teman-teman mulai mengiterasikannya dari nilai x0, yaitu nilainya 0,5. Teman-teman bisa langsung masukin nih nilai x 0,5 ini ke dalam fungsi gx yang sudah kita buat tadi. Setelah teman-teman masukin, jadi itu menjadi x1 dan nilai yang didapat adalah 0,75. Nah, nilai x1 ini yang teman-teman iterasikan lagi nih ke x2 dengan fungsi yang sama seperti ini dan didapat nilai sekian. Nilai ini terus teman-teman iterasikan sampai nantinya di akhir teman-teman mendapat nilai yang hampir mirip. Kelihatan kan dari fungsi-fungsi tersebut nilainya itu saling mendekati. Nah, tandanya itu iterasi kita adalah konvergen. Seru kan? Tapi kan ya setelah saya perhatikan ini, itu gimana sih Kak cara nentuin ini tuh konvergen atau bukan? Nah, Axel, caranya itu kita lihat dulu turunan dari GX-nya ini. Misalkan nilainya kurang dari 1, berarti dia nilainya konvergen. Tapi kalau misalnya nilai lebih dari 1 atau sama dengan 1, itu berarti nggak bisa konvergen. Itu Axel. Oh, gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau cek literasi atau enggak, sebelum kita mulai itu, kita bisa melakukan pembuatan grafiknya dulu, plottingannya dulu. Kita bisa melakukannya di kalkulator, software, ataupun kita melakukannya secara manual.
Nah, jadi teman-teman, beginilah gambaran grafik dari iterasi titik tetap yang tadi sudah kita coba buat. Di sini dapat terlihat bahwa yang awal mulanya 0,5, ketika kita iterasikan terus-menerus itu, nilainya itu akan mendekati 1, tapi nilainya itu tidak lebih dari angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa iterasi titik tetap yang kita lakukan tadi itu adalah iterasi konvergen. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah dari penjelasan kita tadi, kita dapat simpulkan kalau metode iterasi titik tetap ini praktis banget teman-teman. Tapi kita harus pintar-pintar memilih nilai GX dan nilai awalnya. Terus juga perhatikan GX itu memenuhi syarat konvergensi atau tidak. Nah, teman-teman juga selalu ingat untuk selalu cek turunannya terlebih dahulu, dan kalian juga bisa untuk memperhatikan grafiknya. Nah, itu teman-teman. Jadi sekian dari kami. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan konten seperti ini, teman-teman bisa klik tombol like, subscribe, dan terus tonton video ini.